wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 9, ada saya sendiri, Indah Fitriana, dan juga dua teman saya, ada Auliani Saul Alifah dan juga Tanri. Di sini kami akan sedikit menjelaskan terkait dengan istihad yang pernah kita bahas dalam usul fikih. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Cus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad. Apa sih itu ijtihad? Nah, secara bahasa, ijtihad itu berasal dari kata Arab, yaitu jahada, yang bermakna kerja keras, ketekunan, dan kesungguhan. Dan juga dari kata jahadun, juga mengandung arti kemampuan atau daya upaya maksimal dalam menghadapi sesuatu yang sulit, rumit, dan penuh tantangan. Dari pengertian bahasa ini, ijtihad menunjukkan adanya usaha intelektual yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikan persoalan. Dan ada juga secara etimologis, yaitu ijtihad diartikan sebagai pengerahan seluruh kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas atau persoalan yang kompleks. Nah, makna ini menegaskan bahwa ijtihad itu tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses pemikiran yang mendalam dan maksimal. Adapun secara terminologis, nah, ijtihad merupakan usaha seorang mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum-hukum syariat Islam berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, ijtihad ini dilakukan untuk memperoleh kesimpulan hukum atas permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam perspektif usul fikih sendiri, ijtihad itu dipahami sebagai usaha sungguh-sungguh seorang ahli hukum Islam dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, baik dari akal dan keilmuannya, untuk menetapkan hukum syariat terhadap suatu permasalahan tertentu. Dan oleh karena itu, dalam ranah hukum Islam, ijtihad ini berfungsi sebagai proses penalaran hukum yang bersifat independen guna menjawab persoalan-persoalan baru yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam nas. Dan dari proses ijtihad tersebut, maka lahirlah konsep ijma atau konsensus ulama, yaitu kesepakatan para ulama terhadap suatu permasalahan hukum. Dan ijma sendiri itu dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam karena mencerminkan kesepakatan kolektif dari para ahli dalam memahami dan menerapkan hukum syariat sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, oke teman-teman, yang kedua adalah dasar-dasar hukum beristihad. Diperbolehkannya istihad tentu berdasarkan dengan firman Allah atau hadis Rasulullah, baik yang dinyatakan dengan jelas maupun dinyatakan dengan isyarat. Salah satunya ada dalam dalil Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang beriman, taatilah Allah dan Rasul. Jika berlainan pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Dalam firman Allah ini dijelaskan bahwa seorang mukmin wajib patuh terhadap perintah Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam sunnah ataupun hadis. Kalau adanya perbedaan pendapat ataupun masalah, cara menyelesaikannya adalah kembali melihat apa keputusan Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya ikut hawa nafsu atau pendapat dari manusia. Selanjutnya ada firman dari Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, kami turunkan kitab kepadamu dengan hak untuk menghukumi manusia dengan apa yang ditunjukkan Allah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan penuh kebenaran, bukan main-main atau dusta.
Fungsi Al-Quran adalah sebagai pedoman, hukum, dan petunjuk supaya Nabi dan para hakim atau pemimpin sesudahnya memutuskan perkara manusia sesuai dengan wahyu Allah, bukan hanya mengikuti dari hawa nafsu ataupun kezaliman. Terus selanjutnya ada juga dari dalil hadis. Hadis Mu'ad bin Jabal, hadis riwayat Abu Daud, Nabi bertanya, cara Mu'adz berhukum, adanya Al-Quran, sunnah, ijtihad. Nabi sabut jenggot, yaitu bersyukur kepada Robmu. Hadis ini sebenarnya menceritakan tentang dialog Nabi Muhammad dengan Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz diutus sebagai pemimpin hakim pejabat di kota zaman gitu. Jika ada perkara atau hukum, Mu'adz akan memutuskan dulu dengan Al-Quran. Jika tidak ada, ia berpegang pada sunnah Nabi. Dan jika tetap tidak ditemukan, ia akan beristihad dengan akal atau pandangan yang tetap terikat pada prinsip syariat. Nah, mungkin itu hukum-hukum dasar beristihad. Terima kasih. Oke, lanjut. Setelah tadi dibahas oleh teman-teman saya mengenai materi pengertian dan hukum dasar ijtihad, saya di sini akan melanjutkan untuk menjelaskan materi syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Sebelum saya melanjutkan materi, perkenalkan, nama saya Tandri Fakwa Rahman dengan NIM akhir 076, dan di sini saya akan membahas syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Secara terminologi, mujtahid adalah seorang yang dalam ilmu fikih telah mencapai derajat ijtihad. Ia memiliki kemampuan untuk melakukan inferensi hukum-hukum syariat dari sumber-sumber yang terpercaya dan muktabar. Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang mujtahid, menurut Muhammad Abu Zahroh dalam kitab Usul Fikih terdapat syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah yang pertama, menguasai ilmu bahasa Arab. Para ulama yang melakukan ijtihad harus menguasai ilmu bahasa Arab karena untuk memahami teks-teks bahasa Arab dengan benar. Yang kedua, mengetahui Al-Quran dan nas mansukh. Mujtahid harus mengetahui isi Al-Quran serta konsep nasikh dan mansukh. Dan yang ketiga, mengetahui as-sunnah. Para mujtahid harus menguasai pengetahuan tentang as-sunnah, baik sunnah qauliyah, fi'liyah maupun takririyah, yang sangat penting untuk dikuasai seorang mujtahid. Poin yang keempat adalah mengetahui ijma' dan ikhtilaf. Seorang mujtahid harus mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati oleh ulama, ijma' dan yang masih diperselisihkan atau Dan yang kelima atau yang terakhir adalah mengetahui qiyas. Pemahaman tentang qiyas, analogi dan penerapannya dalam hukum fikih merupakan syarat penting bagi seorang mujtahid. Selanjutnya yaitu tentang hukum ijtihad. Sebagian besar ulama sepakat bahwa apabila dalam nas tidak ditemukan ketentuan hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seorang mujtahid diperbolehkan melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang telah disepakati. Dan mayoritas ulama fikih dan usul fikih yang diperkuat oleh pendapat At-Tajani dan Ar-Ruhawi itu mengatakan bahwa ijtihad tidak diperbolehkan dalam perkara yang bersifat qotiyat maupun dalam masalah akidah. Namun, sebagian kecil ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Al-Humam membolehkan adanya ijtihad dalam persoalan akidah. Adapun hukum melakukan ijtihad bagi seseorang yang telah memenuhi syarat dan kriteria sebagai mujtahid. Dan dalam beberapa situasi itu ada beberapa hukum. Yang pertama yaitu ada fardu ain. Wajib bagi mujtahid apabila dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan langsung dengan diri seorang mujtahid tersebut. Dan dalam hal ini, ia wajib mengamalkan hasil ijtihad tersebut. Selain itu, ijtihad juga bersifat fardu ain untuk menjawab persoalan baru yang mendesak.
Dan apabila ada keterlambatan dalam penetapan hukum, itu takut dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaannya, atau bisa jadi menyebabkan habisnya waktu untuk mengetahui dan mengamalkan persoalan hukum tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada fardu kifayah. Ijtihad menjadi fardu kifayah apabila permasalahan yang diajukan tidak bersifat mendesak atau tidak dikhawatirkan akan terlewat waktunya, serta masih terdapat mujtahid lain yang memenuhi syarat dan mampu untuk melakukan ijtihad tersebut. Yang ketiga yaitu sunnah. Apabila dilakukan terhadap permasalahan baru, baik diminta pendapatnya maupun tidak. Dan yang keempat yaitu haram. Ijtihad menjadi haram apabila dilakukan terhadap masalah yang hukumnya sudah jelas dan pasti atau qat'i dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan selain itu juga ijtihad diharamkan apabila bertentangan dengan nas yang sudah jelas maknanya atau bertentangan dengan ijma. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan. Ijtihad merupakan usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum syariat Islam dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas dan dalam nas, secara bahasa dan etimologi ijtihad menekankan pengarahan kemampuan maksimal dalam menghadapi persoalan yang sulit. Sedangkan wacana terminologis dan dalam perspektif usul fikih, ijtihad dipahami sebagai proses penalaran hukum yang bersifat ilmiah dan independen. Dasar hukum ijtihad bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta dalil akli. Al-Quran memerintahkan untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sunnah Nabi memberikan legitimasi langsung terhadap penggunaan ijtihad, dan dalil akli menunjukkan urgensi ijtihad karena keterbatasan nas dibandingkan dengan dinamika persoalan kehidupan manusia yang terus berkembang. Nah, mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari kelompok 9 tentang apa itu ijtihad, dasar-dasar hukumnya, terus kesimpulan dan juga hukumnya tuh apa sih kita harus berijtihad. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya dari kami mohon maaf. Kita akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.